Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di bulan Ramadan ini, Pak Asep yakin anak-anak jauh lebih bersemangat untuk belajar. Untuk itu, agar semangat kita semakin menyala, kita nyanyi dulu ya lagunya 5 Jari Tangan. Ada yang tahu lagunya? Setelah hitungan ketiga, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. Cekrek, cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat-lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Nah, kali ini kita akan mempelajari tema 8 subtema 4 bencana alam. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk kita tinggal. Di dalam rumah kita bisa melakukan segala aktivitas. Contohnya seperti makan bersama keluarga. Tentu saja makan bersama keluarga akan terasa jauh lebih nikmat. Di rumah kita juga bisa belajar dengan mengulang materi yang kita dapatkan di sekolah. Selain itu, di dalam rumah, kita juga bisa berkumpul dengan seluruh anggota keluarga kita. Misalnya, saat kita sedang menonton TV. Namun, terkadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu terjadinya bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contoh bencana alam yang pertama adalah banjir. Kemudian, contoh bencana alam yang kedua adalah gunung meletus. Contoh bencana alam yang ketiga adalah tanah longsor. Kemudian, contoh bencana alam yang keempat adalah gelombang tsunami. Iya. Sekarang, mari kita bahas bagaimana upaya untuk mengurangi resiko banjir. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di negara Indonesia. Banjir bisa disebabkan oleh pasangnya air laut. Kemudian, banjir juga bisa disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Selain itu, banjir juga disebabkan karena ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh bencana banjir adalah: yang pertama adalah jalanan menjadi rusak karena terlalu lama tergenang oleh air. Lalu yang kedua, banyak kendaraan yang rusak. Kemudian yang ketiga, banyak bangunan dan rumah warga yang rusak atau bahkan hanyut terbawa air. Banjir juga memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti diare, lalu sesak nafas, lalu bisa juga mengakibatkan penyakit kulit seperti cacar, gatal-gatal, ataupun penyakit kulit lainnya. Lantas, apa yang kita lakukan apabila sewaktu-waktu terjadi banjir? Yang perlu kita lakukan adalah menghindari aliran sungai agar tidak terseret oleh arus air. Kemudian, mematikan seluruh aliran listrik yang ada di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik. Dan apabila keadaan justru semakin memburuk, maka segeralah pergi untuk mengungsi ke posko banjir terdekat selama genangan air masih bisa kita lalui. Setelah banjir mulai surut,
kita bisa memberikan bantuan kepada korban banjir. Dan kita bisa saling bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Karena sekecil apapun bantuan kita, maka itu akan sangat berguna untuk orang lain, dan orang lain akan sangat berterima kasih kepada kita. Tentunya hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila. Anak-anak masih ingat kan sila keberapa? Yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan simbol rantai emas. Agar kita selalu siaga terhadap bencana, kita bisa menyiapkan beberapa perlengkapan seperti tas darurat. Lalu, kita bisa mengisinya dengan air mineral. Karena kebutuhan air bersih saat terjadi bencana sangat sulit didapatkan. Kemudian, kita juga bisa membawa makanan instan atau makanan cepat saji. Sebab ketersediaan makanan saat terjadi bencana juga sulit didapatkan. Kita juga bisa membawa senter untuk alat penerangan. Karena saat terjadi bencana alam, biasanya listrik setempat padam. Kita juga bisa membawa pakaian secukupnya untuk berjaga-jaga saat kita mau ganti baju. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan P3K untuk berjaga-jaga apabila kita terluka. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya banjir, kita harus pandai dalam membuang sampah. Misalnya, sampah sisa sayuran dan buah-buahan bisa kita buang ke dalam sampah organik. Kemudian, untuk bungkus makanan, botol plastik, kaleng sisa minuman bisa kita buang ke dalam tempat sampah non-organik. Kemudian, untuk pecahan kaca, pecahan botol, dan besi berkarat bisa kita buang ke dalam tempat sampah B3. B3 artinya bahan berbahaya dan beracun. Nah, begitulah anak-anak cara kita untuk mencegah terjadinya banjir. Ya, sekarang anak-anak sudah lebih paham kan apa yang harus kita lakukan apabila tiba-tiba terjadi banjir dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir? Tugas anak-anak sekarang adalah membantu ayah dan bunda mengelompokkan dua jenis sampah. Apakah itu sampah organik atau sampah non-organik? Tentunya anak-anak juga boleh memilih salah satu atau keduanya. Kemudian sampah-sampah tersebut dibuang ke tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Jika sudah, kirimkan foto atau video dalam menu submission pada penugasan ini, atau kirimkan melalui WhatsApp wali kelas masing-masing. Pasti bisa kan? Karena Pak Asep yakin di teladan semua anak itu hebat. Baik, cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.